Biarkan keduanya sibuk tentang Jokowi, kami sibuk tentang Anies Baswedan aja. Jadi kalau buat kubunya Amin nggak penting ya. Karena yang akan jadi presiden itu bukan Jokowi, Anies Baswedan yang akan jadi. Makanya kita sibuk Anies Baswedan. Oke, jadi buat timnas Amin nggak penting ya approval ratingnya Pak Jokowi, endorsementnya Pak Jokowi nggak penting buat Mas Anies ya. Ini skenarionya mau 1 putaran atau 2 putaran. Nah, kalau dari hasil survei dan menurut Opung tadi harusnya 2 putaran. Tapi sampai hari ini gua nggak nemu alasannya sampai Pak Jokowi itu rela 2 putaran. Rakyat itu udah tahu selama ini kami memuja-muja mendukung Jokowi, ternyata nipu kita gitu loh. Keluar juga teman-teman. Dengar dulu. Dulu Jokowi minta kita kalahkan Prabowo. Sudah kita kalahkan 2 kali. Sekarang kita disuruh milih Prabowo. Emangnya kerbo? Tapi sekarang statusnya Pak Jokowi itu masih kader PDI Perjuangan gak sih? Siapa? Statusnya Pak Jokowi? Tanya dia aja. Oke, KTP-nya masih loh. Tapi di PDI Perjuangan masih dianggap kader terbaik nggak? Kan selama ini selalu dibilang Pak Jokowi ini adalah kader terbaiknya PDI Perjuangan. Di PDI Perjuangan dia tidak menjadi orang penting yang dibahas lagi. Oke, jadi Pak Jokowi udah nggak menjadi sosok yang penting. Just only the number. Oke, just only the numbers. Semoga Pak Jokowi telinganya nggak panas malam ini ya. Amin. Diomongin terus dari tadi. Oh, Jokowi tahu aku. Oke, tahu apa? Dia ngerti, dia dekat dengan aku. Oh, yes. Saya mungkin mau jawab Bang, baterai mic-nya udah mau habis kayaknya. Coba, Pung, kita kasih kesempatan anak muda ini jawab lah. Saya sampai lupa tadi ditanya apa ya. Mas Uki, jadi menurut Opung, Pak Jokowi itu setengah hati aja dukung Pak Prabowo karena nggak berani mengungkapkan dukungannya. Beda ketika dulu mau mendukung Mas Ganjar bilang bahwa dukunglah rambut putih gitu. Jadi gimana? Ya memang Pak Jokowi itu kan nggak pernah membicarakan bahwa beliau itu mendukung siapa kan. Ya. Tapi kan dulu beliau ngomong mendukung rambut putih. Gimana kau bilang nggak pernah? Pernah dong. Waktu ulang tahun Perindo, dia bilang apa? Saya 2 kali menang ini, sekarang Pak Prabowo giliranmu sekarang. Apa nggak mendukung itu? Gimana? Jangan putar balikin lah. Oke, silakan masuki. Kayaknya mic-nya saya taruh aja dulu ya. Jangan masuk. Udah Pung, kasih kesempatan dulu Pung, kasih kesempatan. Ya sebenarnya kalau misalnya kita dia ngomong di Rakernas, saya bisik-bisik, habis bisik-bisik saya katakan begitu selesai dilantik, bukan begitu dipilih, dilantik segera bikin food estate, bikin pangan, bikin apa, bukannya mendukung Ganjar itu, bukannya mengapa Ganjar itu. Oh, di acara Rakernas PDI Perjuangan. Jadi omongan apa itu? Oke. Gitu loh. Oke, silakan Masuki. Biar Masuki nerusin dulu ya, Pung ya. Saya nggak berani nyelak Opung. Sebentar, Pung. Karena dia orang saya juga susah nih motongnya. Jadi harus pintar kita menangkap bahwa ucapannya itu bisa setengah benar, bisa setengah tidak. Oke. Emang orang Batak juga nggak bisa. Ya. Ayo, silakan Masuki. Pung, jangan dipotong dulu, Pung. Kasihan nih anak muda. Aman Masuki, udah ditaruh. Silakan. Saya segan betul sama Opung, makanya saya nggak enak lah nyelak. Tapi begini, saya ada setujunya ya dengan cara gaya bicara Pak Jokowi itu kan high context. Artinya dia nggak akan bicara secara eksplisit kepada siapa-siapa dia mendukung ya, dan dia membiarkan orang-orang untuk menafsirkan versinya masing-masing, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita langsung ditanya apakah Pak Jokowi mendukung si A, Pak Jokowi mendukung si B, itu memang paling pas yang ditanya itu Pak Jokowinya sendiri gitu. Bahwa kemudian Pak Jokowi mendukung si A, apakah Pak Jokowi kemudian mendukungnya itu sebagai seorang pribadi atau sebagai seorang presiden? Kalau sebagai seorang presiden, nah ini yang dikhawatirkan karena menggunakan perangkat-perangkat negara ya. Tapi kalau seorang pribadi itu sah-sah saja ya, beliau itu mendukung siapa, toh beliau juga akan masuk ke dalam bilik suara. Baliho PSI ada gambar Jokowi sama gambar itu, di baliho itu apa itu? Siapa itu, tukang becak mana itu? Apa gambar apa presiden itu? Enggak, sekarang ada baliho. Satu-satunya di Republik ini yang berani bikin gambar Jokowi hanya partai itu, kebetulan partai anaknya. Kenapa PDI Perjuangan gak bikin, kan masih kader partai, mana berani masih kita, kader terbaiknya. belum dapat izin dari dia. Oh, ini emang kan, harus minta izin? dengar dulu, dibikin gambar itu apa? Kok nggak dipersalahkan presiden kah dia atau tidak presiden? Kenapa ada gambarnya?
Kok jadi begini? Emang rakyat goblok apa? Oke, Mas Uki, gimana? Apa tuh? Gimana? Apa Mas Uki, udah dipotong aja nggak apa-apa Mas Uki. Jujurlah dulu kau ceritakan. Jangan. Apa itu gambar itu? Iya, Saya nggak bisa cerita dari tadi, Iya, Opung. Pung, biar diselesain dulu, Pung. Dia takut durhaka sama Opung. Ntar, saya aja nggak berani motong. Oke, tadi Ayo sampai buruan. Ya. Kenapa jadi marah? Ini gua diundang ke sini gua di roasting atau apa sih? Sekali Ya, ngomong marah. tadi sampai mana? Silakan Mas Uki. Iya, tadi sampai mana ya? Saya juga lupa. Tadi sampai Tadi conversion rate tadi conversion rate. Enggak. Posisinya tadi Mas Uki bilang Ya. bahwa Pak Jokowi itu sah-sah saja sebagai Ya, seorang ya, personal ya. mendukung. Jadi semuanya itu tergantung interpretasi aja sih ya. Sah-sah aja beliau itu mendukung siapa dan ketika dia mendukung itu harus ditanyakan kembali dukungannya ini sebagai Jokowi yang mana, Jokowi sebagai pribadi atau Jokowi sebagai presiden. Sebagai presiden memang Jokowi harus netral karena di situ terletak ada perangkat-perangkat negara. Ya, sehingga ketika Pak Jokowi menunjukkan dukungannya, sinyal-sinyal dukungannya kepada satu atau dua paslon, selama itu tidak dalam konteks menggunakan perangkat-perangkat negara, itu sebenarnya sah-sah aja. Gitu. Dan dalam hal ini Prabowo Gibran sih menganggap Pak Jokowi itu mendukung kami. Mendukung Prabowo Gibran. Ya nggak mungkin lah Pak Jokowi nggak mendukung Nah, itu anaknya, dia. orang Nana main aja bola setuju. aja pasti Nana aja dukung setuju. anaknya. Gimana itu? Ya. Dan yang tadi ya, kenapa sih approval rate Pak Jokowi itu begitu tinggi, tapi kemudian nggak terkonversi menjadi elektabilitas Pak Prabowo yang kalau menurut survei sampai dengan hari ini masih 40-an% gitu ya. Sebenarnya kayak begini ya, kita bisa melihatnya dulu banget ya. Ketika approval rate Pak Jokowi naik atau tinggi, dulu banget itu elektabilitas Pak Ganjar juga naik. Ya. Ya. Ini terjadi, ini namanya apa? Ada korelasi positif. Si A naik, si B ikut naik. Semenjak insiden pembatalan Piala Dunia U20, korelasi antara approval rate Presiden Joko Widodo dengan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo itu berubah menjadi negatif. Ya, ketika approval rate Pak Jokowi tinggi, ternyata Pak Ganjarnya malah turun. Ya. Ya, dan ini sebenarnya cukup menggambarkan situasi emosi di antara kedua belah pihak tadi. Gitu. Dan kalau ditanya kenapa ini approval rate-nya Pak Jokowi udah sekian tapi belum membuat Pak Prabowo itu sampai di atas 50%, ya jawabannya itu tadi sih. Kalau mau ngelihat approval rate terus terkonversi menjadi elektabilitas itu nggak bisa tambah-tambahan kayak anak SD sebetulnya. Tadi kan Anda nambah-nambahin dua paslon ini kalau dijumlah nggak Enggak, akan bisa. soalnya memilih itu paslon elektabilitas Anda. dengan elektabilitas. Tapi kalau approval rate menjadi elektabilitas itu nggak begitu. Ini soalnya dua variabel yang sama-sama beda, Mbak Nana. Oke. Jadi nggak begitu cara ngitungnya. Kurang lebih begitulah. Ya, oke. Tapi saya mau nanya ya soal netralitas. Tadi kan Mas Uki Ya. bilang, sebentar ya Pak Mardhani ya, sabar ya. Soalnya Lanjut, ini nggak apa-apa ya. Pak Mardhani menikmati ini kan. Iya, menikmati. Pak, soalnya Saya udah gemeter takut kuala. Kita Soalnya- tunggu durian soalnya gua- jatuh aja udah. Iya, sebentar, berdoa aja Pak Mardhani, berdoa aja udah. Jadi gini, Doa betul. gue agak bingung ya dengan pernyataannya Mas Uki. Karena Mas Uki bilang nggak apa-apa sebagai personal tuh Pak Jokowi dukung aja kepada Benar. salah satu paslon. Sebagai kepala negara itu nggak boleh karena ada kekhawatiran netralitas. Bagaimana kemudian memisahkan posisinya Pak Jokowi seorang bapak dengan seorang kepala negara? Kan nggak bisa. Bagaimana jaminannya? Kan nggak ada jaminannya. Ya, garis pemisahnya itu adalah penggunaan penggunaan perangkat-perangkat kenegaraan. Gitu. Kalau beliau sudah menggunakan perangkat kenegaraan, nah itu berarti sebuah kesalahan lah, sebuah pelanggaran. Bagaimana kemudian menjamin bahwa Pak Jokowi tidak menggunakan perangkat kenegaraan untuk Ya kan, anaknya? kita ini kan negara hukum ya. Apabila Ya. ada pelanggaran ya sudah disediakan oleh hukum kanal-kanal untuk pengaduan. Ya, mulai dari Bawaslu ya, kemudian ada Dewan Kehormatan Pemilu ya. Belakangan juga Prof Mahfud yang merupakan juga cawapres dari pasangan nomor 3 itu juga membuat semacam balai pengaduan di Posko, kantornya. ya. Jadi sebenarnya kanal-kanal itu sudah tersedia gitu. Jadi tinggal diproses juga secara hukum lah, kurang lebih sih seperti itu. Jadi Oke. kalau Jokowi makan malam sama Prabowo, dia naik perangkat kenegaraan nggak mobil kepresidenan itu? Kenapa memang ya, Pak? Nggak, rakyat mau dibodohi gitu lah. Udahlah nggak usah tafsir-tafsir. Terus Ganjar urusan bola lah dengan apa? Dengan Jokowi. Ya enggak aja gitu loh. Udah berhentilah itu analisa komentar yang begitu. Perangkat gambarnya sekarang baliho itu apa itu? Nggak pakai apa dia. Jadi nggak ada perangkat kenegaraan di baliho. Sebenarnya gini sih, Padahal sebenarnya. muka Jokowi. Oke, Ya. sebenarnya mungkin kalau misalnya kita asumsikan Pak Jokowi itu netral, tapi kan ketika bawahan-bawahannya Pak Jokowi itu tahu kalau anaknya Pak Jokowi lagi bertarung, kan nggak mungkin kemudian perangkat-perangkat di bawahnya Pak Jokowi itu nggak bergerak memenangkan anak bosnya.
Itu kan logika sederhana. Ya Mas itu kan Uki. sesuatu yang harus dibuktikan. Maksudnya kita nggak bisa berinsinuasi sesembarangan itu ya. Tapi Begini wajar loh, nggak publik curiga? Barack Obama itu jurkamnya Hillary Clinton Iya. loh. Jadi apa Pertanyaan namanya? ini aja belum kau jawab, gambar dia di baliho. Insinuasi apa? Jangan ditafsirkan itu presiden ya. Coba ngomong sama tukang bajai. Dimarahinya kau. Itu presiden kok katanya. Ya, oh dia bukan presiden, dia bukan presiden. Dia cuma apa aja di situ. Tidak ada perangkat kenegaraan dia pakai gitu. Oke, silakan Mas Uki. Apa tuh? Itu penggunaan perangkat negara itu gimana tuh untuk gerakan satu Ya, putaran? meletakkan gambar seorang Joko Widodo di baliho itu kan bukan menggunakan aparat negara. Loh, Gitu. kok ke situ? Jadi apa maksudnya? Gambarnya, wajahnya. Iya. Memang wajahnya itu memang apa? Opung kenapa memangnya? Emangnya PDI menggunakan Bukan wajahnya Bung Karno? Itu wajah presiden. Tapi kan Joko Widodo itu bisa ditafsirkan sebagai presiden, bisa ditafsirkan sebagai seorang sosok. Oh, ya, Opung. Ya sudah, suka-suka hati kita. Oke. Ya udah. Saya mau ke timnas Amin. Mas Uki ada yang mau tambahin lagi nggak penjelasannya? Terkait apa nih ya? Terkait. Ya, tadi memastikan bahwa ya perangkat-perangkat di bawahnya. Iya, tapi satu hal yang pasti ya Mbak Nana ya. Tapi wajar nggak bahwa Mbak publik Nana curiga, satu hal rakyat yang pasti ya, satu hal yang pasti kalau kita berbicara soal kecurangan menggunakan aparat, yang harus kita hati-hati adalah aparat di tingkat daerah tingkat 1. Karena Indonesia sudah menganut yang namanya prinsip desentralisasi. Iya. Daerah otonom itu adalah bukan tingkat 1, mohon maaf, tingkat 2, yaitu Kota Madia garis miring kabupaten, ya. Ini kemarin ya. Jadi ini kemarin baru juga sudah diputus bahkan oleh Bawaslu ya. Sudah Ada diputus pelanggaran. oleh Bawaslu pelanggaran oleh Ketua DPC PDIP yang merupakan bupati di Majalengka ya. Beliau itu melakukan 2 pelanggaran sekaligus, yaitu pertama, beliau itu menggunakan acara atau kegiatan berbasis APBD dan juga mengerahkan atau menginstruksikan kepada perangkat-perangkat di kabupaten untuk memenangkan paslon nomor 3. Oke. Nah, inilah dia ya yang sebenarnya sering banget luput dari apa namanya ya, isu di media-media mainstream. Betul. Misalnya ya. Kejadian di Majalengka kita udah dapat juga, kita Ya, tanya juga. lalu ada juga yang di Bangka Belitung dan lain-lain, dan apa namanya, soalnya selama ini yang saya lihat ya, ketika berbicara soal kecurangan seolah-olah di sini terkonsentrasi ke istana. Dan saya pikir seharusnya kita bisa melihatnya dalam konteks sistem keindonesiaan saat ini, pemerintahannya itu desentralisasi. Ya. Daerah tingkat 2 itu otonom, nggak bisa diperintah oleh presiden maupun wakil presiden. Oke, nanti saya akan bahas juga ya. Nanti saya akan bahas soal kecurangan, karena yang melakukan kecurangan ternyata bukan satu paslon aja. Jadi rata-rata tiga-tiganya yang melakukan Semuanya kecurangan sih ngomongin sebenarnya. itu, ya, Semuanya ya. ngomong kayak gitu, jangan-jangan semuanya Ya, tiga-tiganya ya, melakukan ya. kecurangan. Kita belum ngomong pendamping desa ya. Ya, tapi juga paslon Anda juga ngumpulin kepala desa di Istora. Nah. Gimana? Sama aja kan? Tapi ya dari Oke, saya mau perdebatan. ke timnas Amin dulu nih, kesian ini. Iya, ini dari Pak tadi Mardhani nih. terdoa Pak Mardhani. Sebenarnya Bang Mardhani kayak aku diem juga udah menang di perdebatan ini. Enggak, gue diem-diem, gue yang masuk putaran kedua kata Pak Mardhani. Enggak, Pak Mardhani ini kan 2 paslon klaim bahwa Pilpres harus gerakan 1 putaran, GSP gitu. Ini timnas Amin gimana? Cuman satu-satunya loh, Amin yang bilang bahwa kita akan masuk putaran 2. Nggak ada yang berani bilang dari Amin ini gerakan 1 putaran, kenapa? Komen dulu bentar dong, ini rame kan. Iya. Biarkan keduanya sibuk tentang Jokowi, kami sibuk tentang Anies Baswedan aja. Jadi kalau buat kubunya Amin nggak penting ya. Karena yang Nggak akan gini, jadi presiden Pak itu bukan Jokowi, Iya. Anies Baswedan yang akan jadi. Makanya kita sibuk Anies Baswedan. Oke, jadi buat timnas Amin nggak penting ya approval ratingnya Pak Jokowi, endorsementnya Pak Jokowi nggak penting buat Mas Anies ya? Di masyarakat justru harus kuatnya perubahan. Kalau perubahan artinya Jokowi udah masa lalu, masa depannya Anies Baswedan. Tapi approval ratingnya Pak Jokowi tinggi loh, sampai 76%. Ketika kita menzooming lebih jauh lagi, kita punya kan approval rating itu lebih kepada bagaimana persepsi. Ya. Contohnya waktu debat kemarin di zaman Pak Jokowi, ICOR kita ya, income capital output ratio kita naik. Zamannya Orde Baru cuma 4, Jokowi hampir 7. Artinya untuk tumbuh 1% di zaman Orde Baru cuma 4, diperlukan 4 investasi, di Jokowi 7. Karena banyak proyek yang tidak efektif, tidak efisien, sehingga di masyarakat terasa kok kerja susah, petani susah dapat Harga pupuk, bahan pokok naik. bahan pokok naik, nelayan susah. Tapi bansos banyak terus. Nah, makanya masyarakat makin sadar, oh ini gerakan populis, tidak ingin menyelesaikan substansi dari masalah. Karena itu gerakan perubahan yang sekarang makin lama makin mengakar dan menguat.
Oke. Oke, sekarang kenapa kita 2 putaran? Kami memang rendah hati dengan modal yang ada. Kata Sun Tzu tuh gini, kenali 3 hal, maka 100 kali Anda berperang, 100 kali Anda akan memenangi peperangan. Apa 3 hal itu? Kenali diri sendiri, kenali musuh, kenali medan tempur. Diri sendiri kita tahu, kita nggak punya uang, modal dengkul, modal gagasan, modal nggak ada pengusahanya? Di Nasdem banyak banget loh pengusaha tambangnya. Itu kan Nasdem, Okay. ini kan Amin kita bicara. Nasdem mau nyumbang bagus, kalau nggak nyumbang yang bilang kita calon presiden modal dengkul Anies Baswedan. Yeah. Sampai sekarang timnas saksi sudah mengatakan saksinya Amin tidak ada uang saku. Nah itu tetap saja orang berminat. Nah kalau ngelihat yang 2 ini kan memang ada di kekuasaan gitu kan. Nah, sehingga kita tahu diri. Nah yang ketiga medan tempur. Medan tempurnya apa? Ini yang kita kuasai. Milenial Gen Z itu nomor 1, karena itu desak Anies, TikTok live itu menjadi senjata. Dengan bersyukur pelan-pelan 2-2 berantem kita naik ke atas. Amin. Oke, jadi dari timnas Amin lebih realistis kalau Pilpres berlangsung 2 putaran. 2 putaran. Realistisnya. Kami targetnya 35-57 spesifik, 35% setara 57 juta suara. Mudah-mudahan, makanya berdoa nih, dua-duanya. Kalau kami bukan masuk putaran 2, mau lawan 2 atau lawan 3, monggo. Oke, tapi sekarang hasil surveinya kita lihat udah crossing nih antara paslon 1 sama paslon 3. Itu yang membuat tambah percaya diri gitu bisa masuk putaran 2. Lagi-lagi kalau survei, Opung juga punya survei gitu, kami juga punya survei. Artinya kan ada yang survei, ada pesure gitu kan. Sekarang ada cerita kayak gitu tuh ya. Nah kami punya survei sendiri. Survei kami bukan lagi nomor 2, sudah lewat bahkan nomor 02 gitu loh. Tetapi itu survei internal biar pemetaan kita. Nah kita masih punya banyak catatan. Saya agak lebih percaya dengan Kompas, 28% pemilih masih undecided, karena memang tadi banyak faktor, masyarakat makin cerdas, masyarakat makin ingin tahu detailnya, tidak membeli kucing dalam karung, dan buat kami ini sehat, begitu. Oke. Berarti kalau secara survei internal malah mengungguli ya Bang ya? Itu memang dilakukan surveinya di kantor PKS Bang atau? Bukan PKS. Jadi semuanya. Seluruh Indonesia. Iya sorry Bang. Maksudnya kantor PKS di seluruh Indonesia. Oke. Saya mau ke Bang Hensat ya. Bang Hensat, ini narasi gerakan 1 putaran ini memang narasi yang sengaja digelorakan sebagai bandwagon effect supaya masyarakat ya udahlah ikut aja lah. Bandwagon effect tuh gimana ya penjelasan dalam bahasa Indonesianya ya? Nanti lu jelasin ya. Ya, jadi narasi bandwagon effect supaya masyarakat udahlah mendingan kita dukung yang menang aja supaya 1 putaran. Itu memang narasi yang sengaja digelorakan ya sih? Iya. Atau emang faktanya tuh statistiknya seperti itu? Ya itu kan pengennya pasangan nomor 2 ya, supaya. Tapi paslon 3 juga. Iya, tapi kan tadi udah dijelasin. Iya. Lu kalau nanya begitu ya, gitu ya, bingung juga saya jadinya. Emang nyebelin ya? Enggak. Itu makanya gue diundang. Iya. Jadi kalau dari berbagai hasil survei, ini gue udah sering nih Nak, di acara lu juga gue Gak berapa apa-apa, kali ini acara yang berbeda, lu jelasin aja. Itu kan mestinya 2 putaran. Tapi memang gue per hari ini itu nggak menemukan alasan buat Jokowi untuk tidak memaksakan 1 putaran. Sebentar, Bang Hensat tidak melihat alasan Pak Jokowi untuk tidak memaksakan 1 putaran. Jadi sebetulnya memaksakan 1 putaran ini Pak Jokowi. Ya. Kenapa? Begini. Begini. Ada jadi kan gitu. Gini ya, kalau kita urut lagi nih. Ini kan sebetulnya ada sebuah skenario ya yang tergambar di demokrasi kita hari ini. Misalnya, diurutin. Ada skenario 3 periode. Kemudian ada skenario nggak berhasil. Ada skenario perpanjangan. Terus tiba-tiba ada Ganjar Anies, ada Anies Ganjar. Ada Prabowo Ganjar, ada Ganjar Prabowo. Itu kan yang pengen gua rasa 1 orang tuh yang ngomongin itu. Siapa?
Jokowi lah. Oh. Kenapa pas ngomong itu kecil banget? Jadi siapa yang menginginkan itu? Iya, jadi sekarang pada saat kita bicara 1 putaran dan 2 putaran, ini tuh sebetulnya kita lagi ngikutin skenarionya siapa. Jadi yang paling berkepentingan untuk Pilpres 1 putaran itu Pak Jokowi ya? Sumbernya 3 paslon ini ada, itu beneran memang benar-benar ada, atau diskenarioin ada 3 pasang calon. Kan kalau kita lihat-lihat ya. Kalau 2 pasang calon kan juga bisa 1 putaran. Iya, tapi kan kejadiannya 3 pasang calon. Berarti kan? itu di luar skenario Pak Jokowi dong? Belum tentu, Nana. Atau itu masuk juga skenario Pak Jokowi? Makanya itu kan pertanyaan. Kalau memang ini skenario 1 orang, maka ini skenarionya mau 1 putaran atau 2 putaran. Nah, kalau dari hasil survei dan menurut Opung tadi harusnya 2 putaran. Tapi sampai hari ini gua nggak nemu alasannya sampai Pak Jokowi itu rela 2 putaran. Jadi maksudnya gue nih pasti ada skenario-skenario lagi gitu ya untuk memaksakan 1 putaran. Skenario-skenario itu termasuk mengundang Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan makan siang, mengundang Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto makan siang, bahas survei lagi, survei pemenangan, kampanye Pak Mas Prabowo Gibran. Ya, mungkin itu juga. Tapi maksud saya perbincangannya ini mendingan kita pastikan tuh. Ini ada skenario 1 orang atau memang ini kejadiannya memang udah begitu di rakyat. Nah kalau kejadiannya begitu di rakyat kita ngomonginnya enak. Berarti apa? Siapapun yang lolos ke putaran kedua nanti, baik itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu mereka akan bertarung. Tapi kalau ngikutin skenario, siapapun yang lolos itu sebetulnya nggak ada pertarungan. Karena cuma ngikutin skenario doang. Gitu loh. Kok dia jadi galak ya? Tapi maksudnya kalau makanya maksud gue begini. Skenarionya kan Prabowo Gibran lolos nih. ya. Lupa kali Pak Jokowi kalau Prabowo itu dia kalahin 2 kali. Terus? Ya maksudnya begitu dia kalahin 2 kali terus dia kemarin emosi kan mungkin dia inget ya. Oh iya ini orang yang gue kalahin 2 kali ya. Makanya nggak naik-naik gitu. Tapi mungkin nggak Prabowo Gibran kalah duluan? Itu kayaknya nggak mungkin deh berdasarkan data statistik. Belum tentu. Kenapa? Masih ada waktu, ada blunder-blunder yang terjadi. Tapi kan udah tinggal berapa nih? 25 hari lagi. Ya kalau tiba-tiba rakyatnya 26 hari lagi. Kalau tiba-tiba rakyat pengen menghendaki gimana? Ya oke lah itu kejadian luar biasa ya KLB itu ya. Yang tapi tidak ada skenarionya nak. Oke, makanya itu begini kejadian ya. luar biasa yang kita tidak bisa prediksi. Tapi berdasarkan data statistik hari ini kalau Pilpres berlangsung 2 putaran kita harus fair bilang bahwa nomor 2 lolos. Prabowo Gibran tuh lolos. Ya, berarti kan tinggal lawan 1 atau lawan 3 kan. Ya. Itu loh nak. Jadi tuh gue itu mengamati ya. Ini kan pengennya banyak ya Pak Jokowi itu ya. Gosip lah ya. Desas-desus. 3 periode. Terus ada perpanjangan. Ada maunya begini, maunya begitu. Sampai hari ini jadi gitu. Bahkan gue punya pertanyaan lagi. Kalau kemudian ternyata 2 putaran, kenapa kemudian Pak Jokowi mengizinkan itu 2 putaran? Nah itu gue pertanyaan lagi tuh. Kenapa gue harus balik lagi ke Jokowi lagi? Karena memang menurut gue semuanya ini skenarionya dia. Oke, jadi semua Pilpres ini adalah skenario Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya Pilpres berlangsung 2 putaran kan itu berarti di luar skenario Pak Jokowi. Belum tentu. Aduh, gimana sih muter gue jadi bingung. Belum tentu. Tapi ini kita bentar lagi bakal suruh berhitung lagi. Anda jangan ikut-ikut. Tapi tadi lu nggak menjawab pertanyaan gue bahwa narasi 1 putaran ini memang sengaja digelorakan itu untuk meyakinkan publik udahlah nggak usah 2 putaran gitu. Itu adalah jadi itu ya bandwagon effect ya supaya orang percaya bahwa memang sudah 1 putaran aja. Yang menang tahu nggak kenapa pasangan nomor 2 itu juga deg-degan kalau 2 putaran terjadi? Kenapa? Itu ntar karena sudah beredar pesan di publik bahwa kalau ada 2 putaran siapapun lawannya nomor 2 ini kalah. Oke. Itu tuh udah beredar di mana-mana. Tapi kan itu hanya beredar di elit, ke bawah kan enggak.
Ya kan ini sekarang kita sama ngomong. seperti kasus MK ini kan ini hanya kan beredar ditonton di sampai di bawah, ini ditonton sampai di bawah ini. Iya. Gitu. Makanya gue omongin. Iya, oke. Jadi gitu loh, Nak. Jadi pertanyaan lo itu memang, kenapa gue harus tarik itu supaya pemilu ini benar-benar independen. Nggak ada cawe-cawenya. Keresahan Opung tadi sebagai orang terdekatnya Opung hari ini, ya kan dekat ya. Ya duduknya. Gue merasakan itu, kegelisahan itu. Oke, ya. Lo nggak ngerti kelihatannya apa yang gue omongin tadi. Enggak, gue ngerti. Cuman gue bingung menanggapi lu. Ya, karena itu deh lo tanggapin dulu. Menurut lo ini ada skenario nggak? Skenario apa? Yang terjadi 1 putaran atau 2 putaran? Ya Pak Jokowi mungkin ya, Pak Jokowi kan sudah berkali-kali tampil di publik sampai turun gunung. Ya mungkin Pak Jokowi ingin Pilpres berlangsung 1 putaran untuk kepastian dunia usaha. Nah, kalau menurut lo 2 putaran, kira-kira dia itu kaget atau emang ya udah deh 2 putaran? Tapi Pak Jokowi adalah orang yang sangat terplanning, dia pasti sudah memprediksi kalaupun Pilpres terjadi 2 putaran. Lo main aman. Coba Anda. Loh, Anda jawab ya. dong, dia pasti udah tiba-tiba memprediksi kaku. juga, dia politisi. Masa dia nggak mau prediksi kalau Pilpresnya berlangsung 2 putaran? Iya. Itu kan di luar kuasa dia 250 juta Makanya orang. itu jawaban cerdas. Saya tanya Anda. Itu jawaban aman kan? Nah, menurut lo Pak Jokowi pengen nggak 2 putaran? Pengen banget. Mati kan? Salah. Mati. Kenapa? Karena dia sudah memplanning ini semua. Ya itu jawaban gua. Itu yang dia pengen jawabannya, Mbak. Karena itu loh. Nah, jadi maksud saya, gua itu nggak ketemu alasan buat dia untuk tidak memaksakan 1 putaran. Oke. Lo bayangin aja, MK sudah diterabas, dia dapat gelar alumni yang paling memalukan, Ya. dan lain-lain. Tadi Tempo minggu ini bilang dia bisa jadi keset sejarah kalau gua nggak salah. Oke. Segala macam tuh dia udah terima. Walaupun Jadi ini canggihnya Jokowi ya, canggihnya. Kill or to be killnya Pak Jokowi ya. Nah, walaupun ini canggihnya Jokowi ya, dia mau diapa-apain juga. Orangnya begitu, Ya. putih hitam. Jadi ini pertarungan terakhirnya Pak Jokowi maksudnya. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa memenangkan paslon yang dia dukung, itu game over buat dia ya. Game over. Legacy yang dia buat selama ini itu udah selesai begitu aja. Nah itu juga pertanyaan, masa iya orang yang katanya lo pinter, lo bilang pinter itu nggak punya plan-plan? Kita tanya misalnya sama Bang Mardhani, punya plan nggak Jokowi terhadap pasangan Amin? Pasti, ntar kita tanya. Nah, punya plan nggak Jokowi dengan Ganjar Mahfud? Gue rasa ada. Oke. Gue ajak berpikir kritis agak ngejelimet nih. Baik.